Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan tausiah kali ini menyambung tausiah sebelumnya, yaitu ada beberapa bayi yang sudah pandai berbicara walaupun masih di dalam ayunan. Yang nomor 4 adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam terlahir tanpa seorang ayah. Bukan berarti Siti Maryam ini perempuan yang tidak baik-baik, sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan namanya, Maryam adalah bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani, yang artinya kalau dialihkan ke bahasa Arab, Maryam itu adalah mar'atun to'i'atun lillah, perempuan yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa pun termasuk salah seorang bayi ketika lahir yang sudah pandai bicara. Bagaimana ceritanya? Ketika Siti Maryam membawa kembali ke rumahnya sambil menggendong Nabi Isa, maka kata Siti Maryam, ini suatu cobaan bagi saya yang luar biasa, karena aku tidak punya suami tapi bisa melahirkan. Ini dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga aku walaupun mengelak apapun tetap Bani Israel akan menuduhku yang tidak baik-baik. Mereka akan menuduh aku adalah seorang perempuan yang tidak baik-baik. Ini buktinya aku melahirkan Isa tanpa seorang ayah. Lebih baik apabila mereka bertanya kepada aku siapa bayi ini dan siapa ayahnya, aku memilih untuk tidak menjawab, dan aku memilih akan membisu saja. Betul saja ketika Siti Maryam menggendong Nabi Isa, maka Bani Israel bertanya, wahai Maryam, ini kamu tidak bersuami tapi punya anak, siapakah ini? Akhirnya Siti Maryam berisyarah. Isyarah itu artinya agar Bani Israel ini silakan bertanya saja kepada bayi yang sedang disusuinya, yaitu Siti Maryam. Maka dengan hebatnya, walaupun Nabi Isa masih bayi dan masih dalam ayunan, berbicara, ini Abdullah atanial kitab, aku adalah hamba Allah yang mana aku telah diberikan oleh Allah kitab-kitabnya. Masya Allah. Jadi sangatlah salah ketika ada seseorang mengaku bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Bukanlah Tuhan. Pengakuan Nabi Isa pun ini Abdullah, bukan ini Ibnullah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu di urutan kelima tadi adalah versi Imam Ahmad Ar-Dardir, ditambah lagi yang nomor 5, bayi yang bisa berbicara dengan fasihat, dengan jelas seperti layaknya orang-orang yang dewasa, adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dilahirkan beliau mengucapkan Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini versi Imam Hafid. Catatan Imam Hafid, baginda Rasul ketika lahir, kalau Nabi Isa bukan pas lahir, ini lebih hebat lagi.
baginda Rasul baru dilahirkan oleh Siti Aminah, ibunda yang tercinta, baginda Rasul langsung sujud. Adakah bayi yang begitu dilahirkan dengan keadaan sujud? Tidak, rata-rata bayi itu lahir menangis. Ketika baginda Rasul telah dilahirkan ke dunia, maka langsung bersujud sambil membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Lalu ada ulama yang berpendapat setelah beliau mengucapkan takbir ketika dilahirkan, baginda Rasul adalah bersin. Ketika baginda Rasul bersin pas kelahirannya, langsung membaca lafaz alhamdulillah dengan jelas dan tidak gagap. Maka ketika baginda Rasul bersin dan membaca alhamdulillah, dijawab oleh para malaikat, yarhamukallah. Maka disyariatkan dalam ajaran baginda Rasulullah SAW, disunatkan bagi seseorang yang bersin, begitu selesai bersin, bacalah alhamdulillah. Kenapa ketika kita bersin membaca alhamdulillah? Karena dalam bersin itu, dalam cairan-cairan yang dikeluarkan melalui bersin, dalam kitab Jami'us Shogir mengeluarkan penyakit dari kepala kita. Dalam kepala kita itu ada suatu penyakit yang tidak bisa keluar kecuali dikeluarkannya dengan cara bersin. Maka suatu nikmatlah, sehingga bacalah alhamdulillah. Dan apabila orang yang bersin membaca alhamdulillah, orang yang mendengar lafaz tahmid dari orang yang bersin, sunat menjawab yarhamukallah kalau yang bersinnya laki-laki. Kalau perempuan yang bersinnya dan membaca alhamdulillah, bacalah yarhamukillah. Lalu apabila orang yang mendengar alhamdulillah bersin kita sudah menjawab yarhamukallah, jawab oleh kita lagi yarhamukallah wa aslaha balakum. Begitulah sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Dan selamat dipertemukan kembali dengan judul yang sama, yaitu membahas tentang bayi yang baru lahir tapi sudah pandai berbicara. Nantikan tayangannya. Khudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.